Ini gerakan yang paling banyak banget nimbulin pertanyaan ke gue. Gerakan good morning yang bener gimana sih? Aku nggak pernah berasa di bokong aku, malah jadi back pain sekarang. Jelaslah kamu kena back pain kalau kamu masih ngelakuin gerakan good morning kayak gini. Kalau kamu masih ngelakuin kayak gini, mulai sekarang stop ya. Nah, buat kalian yang belum tahu cara eksekusi good morning biar gerakan yang kamu lakuin itu berasa di bokong dan gak cedera back pain lagi, sini buruan ngumpul tonton video gue ini sampai habis. Oke, tanpa banyak cincong langsung aja masuk ke yang pertama. Kalian bisa turunin si barnya itu sejajar sama armpit atau ketiak kalian ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Yang kedua, kamu bisa taruh si barnya itu di bawah sedikit dari otot traps kamu, atau gampangnya taruh barnya itu di atas pundak kamu. Jangan terlalu ke leher juga, tapi jangan terlalu ke punggung juga ya. Contohnya kayak di video nih. Lanjut lagi yang ketiga, untuk posisi tangannya kalian jangan menenggak ke atas kayak gini ya, tapi kalian bisa turunin tangan kalian kayak yang lagi gue lakuin ini. Untuk posisi kaki dibukanya nggak usah terlalu lebar, tapi dibuka selebar pinggul kita aja. Terus jari-jari kaki menghadap keluar. Setelah itu jangan lupa, ini menurut gue part yang paling penting juga ya, kalian harus mundurin kaki kalian itu satu langkah ke belakang kayak gue gini. Tapi ingat mundurnya cukup segini aja, nggak usah terlalu jauh juga ya. Oh ya, make sure juga nih punggung kalian itu selama ngelakuin gerakan nanti jangan terlalu nonggeng kayak gini ataupun terlalu bungkuk kayak gini. Jadi pastiin selama nanti ngelakuin gerakan punggung itu tetap pertahanin netral atau lurus aja ya, biar nggak terjadi lagi yang namanya back pain atau sakit punggung. Habis itu udah deh, kalian udah mulai bisa dorong bokong kalian ke belakang sejauh mungkin, karena ini bukan gerakan naik turunin bokong ya, tapi mendorong bokong ke belakang. Emang bener-bener mirip banget kok sama kayak gerakan Romanian deadlift. Yang ngebedainnya itu cuma sedikit, cuma dari penempatan si bebannya aja. Oh ya, gerakan good morning ini kakinya pun juga bukan lurus begini ya, karena kalau lurus kayak gini yang kena itu bukan si bokong tapi malah paha belakang kita. Tapi harus ditekuk sedikit lututnya, bener-bener sama kayak form gerakan Romanian deadlift, biar tujuannya itu kena ke bagian otot bokong kita. Oh ya, jangan lupa juga selama ngelakuin gerakan ini perut itu selalu dikunci ya, supaya lower back kalian itu tetap aman. Udah dia selesai. Oke, segitu dulu dan selamat mencoba semuanya. Nextnya mau tutorial gerakan apa lagi nih? Komen ya. Kalau kalian pemula di gym, jangan sampai squat kalian masih kayak gini. Satu, pada saat posisi turun lututnya terlalu maju ngelewatin ujung jari kaki kayak gini nih. Yang kedua, punggungnya itu terlalu membungkuk atau melengkung kayak gini. Yang ketiga, selama ngelakuin gerakan lututnya itu terlalu rapat atau terlalu lebar. Yang keempat, pas lagi ngelakuin gerakan tumitnya itu terangkat, jadi kakinya tuh nggak menapak full di lantai dengan kuat. Yang kelima, turunnya nggak maksimal, nanggung banget, nggak dalam sampai bawah kayak gini nih. Dan yang terakhir, pada saat posisi berdiri nih, lututnya tuh dihentak, dikunci sampai lurus kayak gini. Nah, caranya untuk dapetin form yang bener biar nggak bikin beberapa bagian badan kalian kerasa sakit, tonton video gue ini sampai habis ya. Yang pertama, untuk posisi kaki kamu itu dibuka cukup selebar ini aja, kurang lebih selebar bahu kita lah ya. Nah, yang kedua, pastiin pas lagi posisi turun nih, itu tuh bokongnya yang mundur ke belakang, bukan lutut kita yang maju ke depan. Pokoknya pas turun itu si lutut kaki jangan sampai melebihi bagian jari kaki kita. Dan posisi badan mau naik nih, penekanan mendorong badan kita ke atas itu ada di tumit kaki, bukan dari jari kaki ya. Terus pas turun, nekuk lututnya itu ke arah keluar ya, jangan sampai ke arah dalam lagi nih, karena nanti tuh kalian bakal ngerasain sakit di bagian lutut kalian. Usahain juga selama ngelakuin gerakan squat ini, pas posisi turun punggungnya itu tetap netral aja atau lurus kayak gini nih. Jangan lupa juga core perut kamu itu dikunci, jadi otomatis posisi punggung kalian itu bakalan lebih stabil. Nah, pastiin juga nih pas lagi posisi mau turun, bokong kamu turunnya harus maksimal, dalam banget sampai bawah, jangan cuma setengah lagi ya, karena nanti kamu tuh bakal ngerasain capeknya tuh di keseluruhan kaki aja, malah bukan ngerasain di paha kamu. Terus pas posisi lagi berdiri nih, lututnya itu cukup sampai menekuk sedikit aja, jadi jangan sampai kayak dihentak ke kunci lurus gitu, nanti yang ada malah si lutut kamu yang sakit dan jadinya cedera. Dan yang terakhir, ngelakuin gerakannya nggak usah cepet-cepet ya guys, cukup pelan-pelan aja pakai temponya, karena kan tujuan kita juga itu untuk ngelatih otot paha ya kan, jadi lakuinnya secara perlahan aja dan rasain kontraksi di bagian otot kamu. Udah deh selesai, jadi pastiin lagi ya teknik squat kamu itu benar untuk hasil yang lebih maksimal dan tetap aman. Kalau kalian masih kesulitan buat ngelakuin hip thrust, berarti kalian butuh cara ini nih, apalagi yang gerakannya masih kayak gini, kepalanya ngikut terus ngelihat ke atas, terus juga kakinya terlalu dibuka lebar dan terlalu jauh dari badan, gak pakai barbell pad pula, dan ngelakuinnya tuh cepet-cepet buru-buru banget, gak pakai tempo. Yang pertama pastinya kalian perlu siapin yang namanya Smith Machine ini nih, karena gue bakal ngasih tutorial hip thrustnya itu versi yang di Smith Machine. Yang kedua, kalian bisa siapin bench dan posisiin benchnya itu kayak gue gini, dan yang terpenting pakainya itu bench yang tingginya itu selutut kaki kita aja nih. Kalau sudah yang kedua, ini tinggal diatur aja si bar Smith Machine-nya setinggi lutut kita juga, atau biasanya gue atur di hooknya Smith Machine yang ketiga dari bawah kayak gini. Nah, setelah itu yang ketiga, kalian bisa set up matras kayak gini nih. Ini kuncinya biar kalian itu kalau ngelakuin hip thrust bener-bener nyaman dan kena gitu di bagian bokong kalian. Jadi ini tuh tujuannya sebagai peninggi gitu loh, biar kita kalau ngelakuin hip thrust tuh turunnya dalam bawah banget dan gak perlu khawatir si barnya itu kepentok-pentok sama stopper Smith Machine. Tapi nih kalau di tempat gym kalian itu nggak ada matras kayak tadi, kalian bisa banget akalin pakai si plate disusun kayak gini. Oke, kalau setapannya udah kayak gini, berarti kita udah bisa eksekusi gerakan hip thrustnya. Abis itu jangan lupa
supaya dipasang barbel PT di bar kalian, biar nanti tuh nggak ngerasain sakit. Dan penempatan si barbel PT itu ada di perut bagian bawah banget nih, kayak yang ada di video. Oh iya, badan yang menempel di bench itu bagian tulang belikat kita nih, atau gampangnya tuh tulang yang sejajar sama ketiak kita. Contohnya kalian lihat aja tuh di video gue tuh. Habis itu kalau udah kamu bisa naik, dibantu dengan siku kamu kayak gue gini. Pastiin juga karena kita lagi mau ngebentuk otot bokong, jadi posisiin kaki kamu itu membentuk sudut 90 derajat ya. Jangan terlalu ke belakang kayak gini karena nanti malah yang kena otot paha depan kamu. Dan juga jangan terlalu jauh kayak gini nih, yang ada nanti malah kena otot paha belakang kamu. Make sure juga selama ngelakuin gerakan tulang punggung kamu itu tetap lurus ya. Nah, buat gerakan naik turunnya ini pakainya itu pinggul kamu ya. Jangan pernah naik turunnya pakai punggung karena nanti yang ada malah jadi cedera atau biasanya banyak yang bilang back pain. Dan yang terpenting ini nih, selama ngelakuin gerakan hip thrust ini, kepala kita tuh nggak usah ngikut nenggak ke atas. Jadi kepala kita tuh tetap ngelihat ke depan aja atau ngelihat ke arah paha kita. Atau gampangnya tuh dagu kita tuh hampir menempel sama leher kita. Dan udah kalian bisa lakuin gerakannya secara perlahan aja pakai tempo, nggak usah buru-buru. Turunnya cukup pelan-pelan aja. Udah dia selesai. Oke, segitu dulu dan selamat mencoba semuanya.